Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rofika Rangga dari kelompok 4, dan di sini saya ingin menjelaskan studi kasus yang kami ambil, yaitu studi kasus tentang manajemen inventaris menggunakan Kotlin dengan MySQL, di mana kami sendiri berasal dari kelompok 4, dan untuk soalnya sendiri, yaitu studi kasus setiap kelompok harus berbeda. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Tugasnya laporan dalam bentuk video dan diupload melalui overriding access modifier. Di mana di dalam soalnya juga harus di kodenya harus terdapat pertama overriding, kemudian private, kemudian protected, dan dikoneksikan ke dalam database MySQL. Dan sudah saya sebutkan tadi studi kasus kami yaitu manajemen inventaris menggunakan Kotlin dengan MySQL. Dan diharapkan dari studi kasus ini, di mana inputannya diharapkan dapat menambahkan barang baru, kedua mengurangi barang yang telah ada, ketiga mengupdate stok atau jumlah dari barang, di mana bisa menambah atau mengurangi, kemudian menampilkan info barang, di mana nama barang, kemudian jumlah barang itu, kemudian outputnya terdapat display info barang, kemudian yang terjadi dalam database. Dan akan saya jelaskan untuk inputannya, di mana ini menambahkan barang, di mana berbentuk array. Misal kita menambahkan barang, yang pertama adalah kita menambahkan barang bernama beras, kemudian menambahkan jumlahnya. Misal kita menambahkan 10, lalu karena array kita dapat menambahkan barang lainnya. Misal jagung, kita dapat menambahkannya sebanyak 10 juga, atau 20, atau seberapa pun. Dan itu dapat berlaku sebanyak yang kita mau karena ini array. Kemudian kita juga dapat mengurangi barang yang telah ada. Misal, kita sudah menambahkan barang seperti tadi, beras dan jagung, kita ingin mengurangi nama barangnya. Kita ingin menghilangkan jagung di dalam database-nya. Nah, lalu untuk order stok barang, di mana kita tadi sudah menghilangkan barang jagung di dalam database-nya atau dalam inventarisnya. Di sini tinggal barang beras, tadi jumlah 10, kita dapat menguranginya. Misal kita mengurangi 2 menjadi 8 untuk berasnya, dan kita bisa menambahkannya, misal menambahkan 10, maka menjadi 18 untuk berasnya. Dan untuk menampilkan info barangnya, kita menampilkan infonya seperti biasa, menampilkan barang, kemudian jumlah terkininya, misal nama barangnya beras, seperti yang tadi, beras, dan jumlahnya 18. Nah, untuk output sendiri sama seperti menampilkan info barang, sama aja. Dan yang terjadi lebih nanti dapat dijelaskan oleh teman saya. Mungkin sekian penjelasan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aping akan menjelaskan tentang database yang akan kami gunakan pada kode kami. Di sini terdapat database dengan nama inventaris dan terdapat tabel gudang. Di tabel ini terdapat 4 kolom, yaitu nomor yang menyatakan ID dari inventarisnya, nama barang, stok, tanggal. Dan sini kami menggunakan nomor sebagai primary key agar tidak terdapat duplikat pada nomor inventaris. Misal kita contoh menambahkan barang. Barang, stok, tanggal masuk, tanggal hari ini. Oke. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, saya Fatir Aturi Kizami dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai superkelasnya. Nah, baiklah, di sini jadi superkelasnya dengan nama inventaris. Di mana di sini terdapat konstruktor yaitu untuk file size integer, bertipe integer. Nah, lalu di sini kita akan membuat array dengan nama nomor no.
Di sini bermaksud untuk memberikan nomor ID-nya nanti. Di sini arraynya itu variabel array yang kita buat adalah array 2 dimensi. Ya, di sini kita berikan protected agar dapat diakses, agar hanya bisa diakses oleh subclassnya. Nah, kemudian terdapat init make slot, di mana di sini akan memanggil metode make slot atau membuat slot. Nah, jadi init ini nanti secara otomatis dia akan dijalankan ketika membuat objek kelasnya. Nah, kemudian kita akan membuat dua array lagi, yaitu bernama barang dan jumlah. Yang mana keduanya adalah array 2 dimensi. Yang ini untuk menyimpan string dan jumlah akan menyimpan integer. Nah, kita lanjut pada metode pertama. Di sini kita buat private agar hanya dapat diakses pada kelas ini saja, pada superclassnya saja. Di sini metode make slot, yang mana nanti fungsinya adalah membuat ID posisi yang ada di inventory. Jadi pada metode ini pertama kita buat variabel char dengan nilai awal A kapital. Kemudian terdapat dua perulangan for di dalam for. Yang pertama dimulai dari 0 until size-nya. Size ini adalah konstruktor yang kita berikan nanti ketika memanggil objeknya. For i dan for j. Nah, jadi dia akan memberikan untuk mengisi value pada array nomor tadi, nomor ID-nya. Jadi nanti misalkan di sini dia akan menyimpan nilai char plus j. Di sini kan ada a, charnya diawalin dari a kapital plus j. Karena awalnya dimulai dari 0, jadi a plus 0, jadi a saja yang akan ditampilkan. Dan i plus 1, maka dia akan menampilkan 1. Jadi contohnya nanti seperti A1, A2, B1, B2, dan seterusnya. Nah, kemudian ada metode yang kedua, yaitu metode show all. Di sini kita buat public. Nah, fungsi metode ini untuk menampilkan ID posisi yang ada di gudang. Jadi kita akan membuat perulangan row, kita buat objek row in array nomor ini. Jadi ketika kita sudah membuat slot, nah kita akan membuat row di dalam array tadi itu. Nah, kemudian di sini dia akan menampilkan satu persatu dari i di dalam row, dalam objeknya. Jadi intinya ini akan menampilkan ID posisi yang ada pada gudang tersebut. Atau akan menampilkan isi array nomor ini. Nah, lalu di sini ada metode display yang nanti akan di-override-kan, yang akan menjadi override pada subclassnya. Sini open fun display. Nah, ini untuk menampilkan barang yang ada di inventory. Ketika barang masih kosong, maka dia akan menampilkan data masih kosong. Sedangkan jika barangnya sudah ada, maka nanti akan dipanggil di override di subclassnya pada kelas barang. Nah, lanjut lagi ke metode selanjutnya, yaitu ada metode cari nomor dengan parameter nomor string. Nah, ini fungsi ini adalah mencari barang berdasarkan ID. Jadi pada main nanti terdapat menu, kita akan mencari barang itu berdasarkan ID-nya atau berdasarkan namanya. Nah, kalau berdasarkan nama barang, dia akan memanggil metode cari barang. Nah, kita akan membahas mengenai metode cari nomor atau mencari berdasarkan ID-nya. Pertama kita buat file post ini maksudnya posisi. Dia akan find index, akan memanggil metode find index yang berada di bawah.
yaitu dengan nilai this nomor, ini adalah array, dan nomor pada parameter. Lalu terdapat kondisi, ketika posisi tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka dia akan melakukan pengecekan kondisi lagi. Nah, if this barang pada array barang, pada posisi pertama dan posisi kedua sama dengan kosong juga, tidak ada apa-apa. Nah, maka dia akan memprint inventory pada nomor sekian tidak ditemukan. Nah, jika tidak, maka dia akan menampilkan nama barang dan stoknya. Dia akan menampilkan ID barang dan jumlah stok barangnya ada berapa. Nah, sedangkan jika kondisi yang ini tidak terpenuhi, maka dia akan memprint kalimat inventory pada ID sekian tidak ditemukan. Kita lanjut untuk ke metode cari barang, mencari barang berdasarkan namanya. Di sini terdapat parameter barang bertipe string juga. Ini hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini mencari berdasarkan nama barang. Di awal kita buat variabel posisi, yaitu memanggil method find index dengan parameter this barang dari array barang tadi dan pada parameter. Nah, lalu terdapat pengecekan kondisi. Ketika posisi tidak sama dengan 0, maka dia akan menampilkan barang berada di posisi ke berapa. Ini posisi berdasarkan array nomor tadi yang di atas. Nah, sedangkan jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan barang nama barangnya tadi tidak ditemukan. Nah, lalu untuk metode terakhir ada metode find index menggunakan protect agar hanya dapat diakses oleh subclassnya. Di sini terdapat parameter, yaitu untuk array 2D. Parameter pertama ada ARR untuk array 2 dimensi dan terdapat parameter ID bertipe string dan akan mengembalikan nilai sebagai pair integer. Nah, pada metode ini terdapat perulangan. Yang pertama kita membuat objek row di dalam parameter array tadi. Nah, lalu pada perulangan itu terdapat perulangan lagi, yaitu kita membuat objek kolom di dalam array sesuai parameter tadi. Tapi di sini dia dari indeks ke 0. Ini untuk menentukan barisnya, dan perulangan pertama untuk menentukan baris, sedangkan perulangan kedua untuk menentukan kolom atau ya kolom. Nah, kemudian terdapat pengecekan kondisi. Ketika ID sama dengan array baris dan kolom, maka dia akan mereturn pair baris dan kolom, row dan kolom. Ketika perulangannya selesai, maka dia akan mereturn null. Nah, mungkin untuk penjelasan superclass hanya segini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Untuk yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kalam Sabili akan melanjutkan penjelasan studi kasus kelompok kami, yaitu subclass dari inventaris, yaitu class barang. Di sini ada import untuk mengambil local date dari tanggal sekarang. Kemudian ada class barang yang memiliki konstruktor size bertipe data integer yang mewarisi konstruktor dari superclass inventaris. Kemudian ada internal fund, itu metode yang bisa diakses dalam proyek sekarang. Kemudian itu ini untuk memasukkan barang. Jadi sehingga diminta nama barang, nomor atau tempat barang yang ditempatkan, dan jumlah stok barang yang ditempatkan tadi. Kemudian ada variabel post, itu posisi dari
nomor nomor atau ID dari tempat yang ingin ditempatkan. Kita menggunakan array 2 dimensi sehingga kita memeriksa apakah eh, posisi ini valid atau tidak. Dari ini ada di pada baris berapa dan kolom berapa menggunakan metode indeks yang diwarisi dari superclass. Memeriksa no pada array no, properti no yang diwariskan dari superclass. Nah, jika tidak ditemukan, itu akan mereturn null. Jadi kita memeriksa apakah ditemukan atau tidak. Nah, jika tidak tidak kosong atau ditemukan, akan melanjutkan memeriksa apakah isi dari array tadi itu kosong atau tidak. Jika kosong, berarti bisa ditaruh. Jadi kita taruh array barang pada posisi tersebut dengan nama dimasukkan. Begitu juga dengan jumlah untuk stok. Dan mencetak pesan berhasil menambahkan nama dengan ke tempat yang diinginkan dan jumlah stoknya. Kemudian mereturn add SQL. Nah, metode SQL dengan nomor ini untuk mengupdate database. Kita tadi sudah menambahkan ini tadi ke dalam array dengan index no atau ID no. Jadi kita kirim lagi ID no itu ingin kita update ke database. Nah, di sini ada SQL, kita ID tadi sama seperti tadi memeriksa mencari ID dari yang dikirim tadi. Nah, kemudian kemudian mengambil no atau nomor dari ID tadi. Lalu beserta nama, stok, tanggal dari import tadi untuk mengambil tanggal hari ini. Kemudian mereturn string untuk SQL berupa insert into gudang values. Nah, didapat dari variabel sebelumnya. Kemudian untuk keluar sama seperti tadi, namun hanya meminta string atau nomor atau ID penyimpanan yang ingin dikeluarkan barangnya. Nah, jika ditemukan tadi akan menyimpan dulu nama atau data nama dan stok, kemudian mengosongkan isi dan stoknya, mengosongkan barang dan stoknya. Lalu mencetak pesan mengeluarkan nama dari pesan berhasil ya. Ini mereturn del SQL. Del SQL sama seperti SQL itu mengupdate dari database dengan sama seperti tadi mencari posisi dari ID yang ingin dihapus. Nah, jika ditemukan mengambil nomor atau berupa indeks indeks dari atau value indeks. Nah, jika ditemukan tadi akan menghapus mereturn string SQL yang untuk mendelete dari gudang di mana nomor itu berupa nomor yang dicari tadi. Nomor. Kemudian ada juga di sini metode update itu mengupdate nilai seperti stok dari barang. Itu pertama meminta posisi barang yang ingin diupdate dan juga nilai baru yang ingin digantikan. Nah, ini ada seperti tadi mencari posisi array, kemudian memeriksa apakah nilai baru itu lebih dari 0, karena tidak mungkin nilai itu min 1 atau dan tidak valid lah. Dan memeriksa apakah posisi yang itu valid atau tidak, atau ada penyimpanan yang dicari. Jika ada, memeriksa apakah barang yang pada posisi tersebut kosong atau tidak. Jika tidak kosong, berarti ada yang bisa di-update. Nah, lalu menyimpan nilai lamanya, kemudian memperbarui nilai lama tadi. Nah, lalu jika nilai lama itu lebih atau jika nilai baru lebih besar dari nilai lama, berarti pesan yang bisa dicetak itu menambahkan. Namun jika kurang dari akan mengurangi.
lalu mereturn update SQL. Update SQL di sini eh, berisi ID itu untuk karena array sudah berubah, jadi kita tinggal mengubah database juga. ID beserta nilai barunya. Nah, kita sama seperti tadi mencari posisi array, baris kolom, lalu di sini ada nomor dari yang atau ID yang ditemukan dari indeks tadi. Lalu stok terbaru dari array jumlah tadi yang pada kolom baris kolom, lalu mereturn string SQL untuk mengupdate dari gudang dan mengatur nilai stok menjadi nilai terbaru, di mana nomor sama dengan nomor yang diminta tadi. Kemudian jika sama dengan 0 atau nilai sama dengan 0, mereturn pesan atau memanggil metode keluar. Nah, jika sama dengan 0, itu berarti sama seperti kita mengosongkan stok dari penyimpanan. Apa bedanya? Sama juga kita mengeluarkan barang sepenuhnya. Jadi kita tinggal memanggil metode keluar dengan jumlah stok atau pada tempat 0. Dan jika stok nilai baru itu bernilai negatif, kita mencetak pesan stok tidak boleh negatif. Kemudian terakhir ada metode display, ini melakukan override dari superclass inventaris, di mana inventaris juga memiliki metode show. Nah, dengan menggunakan perulangan ini akan mencetak semua barang yang ada pada array. Nah, kita menggunakan karena array 2 dimensi. Nah, kita akan mencetak jika elemen itu berisi atau penyimpanan itu berisi. Jika tidak berisi, ya tidak akan dicetak. Nah, jika berisi akan mencetak nomor dari barangnya, misalnya A1, dan barang yang ada di dalamnya, misalnya kertas, dan jumlah stoknya, misalnya 10. Nah, sekian mungkin penjelasan dari saya tentang subclass dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk penjelasan main akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Satria Agus Dharma dengan NPM 1062357. Di sini saya akan melakukan penjelasan tentang main KT-nya dari program kami, yaitu manajemen inventaris barang ya. Nah, yang pertama itu kita membuat JDBC driver, DB-URL, user, dan password. Di sini ini berguna untuk menghubungkan ke database inventaris. Nah, kita membuat nama database-nya yaitu inventaris. Nah, lalu lanjut kita membuat var connection. Connection ini sebagai connection, STMT itu sebagai statement, lalu RS itu sebagai result set. Nah, baik, lanjut. Kelas for name JDBC driver ini itu berfungsi untuk memuat driver JDBC-nya agar MySQL-nya itu agar bisa mengkoneksikannya ke database, agar bisa dilakukan kayak gitu. Nah, lalu driver manager get connection DB-URL user pass ini berguna untuk menghubungkan ke database-nya, ke database inventaris tadi, dengan usernya sebagai root ya. Lalu statement concrete statement ini itu membuat statement SQL untuk mengeksekusi query-nya. Nah, lalu di sini RS atau result set di sini itu mengeksekusi query select-nya, itu query select-nya, select from gudang gitu, dari tabel gudang untuk mengambil data barang yang ada pada tabel gudang. Nah, lalu kita menggunakan scanner di sini. Nah, program akan mencetak program manajemen inventaris. Nah, di sini program akan minta memasukkan ukuran inventarisnya. Ntar kalau pas di run kita akan coba ukurannya itu 5 misalnya nanti. Akan disimpan dalam var n. Lalu kita membuat objek file barang, memanggil kelas barang dengan parameternya n. Lalu di sini objek barang kita akan memanggil metode show all.
metode soal di sini akan menampilkan posisi ID yang ada di dalam gudang. Nah, metode soal ini berada di kelas inventaris. Soal, nah ini. Dia akan menampilkan ID posisi yang ada di gudang, misalnya A1, A2, B1, B2, C1, kayak gitu misalnya. Nah, lalu ada perulangan while di sini. Perulangan while di sini itu berfungsi untuk menambahkan ulang item yang ada di database ke dalam array lokalnya. Jadi misal nanti programnya di rerun, misalnya sebelumnya kita udah nambahin data nih ke dalam database-nya, terus programnya kita rerun, nah data itu tetap ada di database. Nah, fungsi while di sini itu untuk menambahkan ulangnya item yang ada di database itu masuk ke dalam area lokal biar bisa diakses lagi. Nah, lalu di sini ada menu perulangan while. Ini akan menampilkan menu. Menu pertama itu ada masukkan barang, menu kedua keluarkan barang, menu ketiga cari barang, keempatnya update stok, yang kelima tampilkan barang, dan yang keenam itu exit. Nah, program akan meminta kita untuk memilih menu, kelima menu nih, keenam menu yang ada di atas. Nah, dan pilihan menu itu akan disimpan dalam var pilih. Nah, jika pengguna memasukkan menunya itu satu, memasukkan barang, di sini program akan meminta masukkan nama barang, terus masukkan nomor tempatnya, A1, A2, A1, A2 gitu misalnya, atau B1, B2, dan terus program akan minta jumlah barangnya 10, 20 kayak gitu misalnya. Nah, akan masuk ke var SQL, mengambil metode barang, dan akan memanggil objek barang, lalu memanggil metode masuk dan parameternya nama, nomor, dan jumlah. Metode masuk itu ada di kelas barang kalau nggak salah. Nah, ini. Nah, terus ada try dan catch ini. Ini try and catch ini berfungsi untuk mengatasi error karena duplikat entry atau ID yang sudah ada, kayak gitu. Jadi misal nanti pas kita rerun, terus kita masukkan barang dengan ID yang sudah ada itu, dia tidak akan menampilkan error merah itu, dia hanya menampilkan ID yang kita mau itu sudah diisi, kayak gitu. Nah, untuk jika pengguna memilih menu 2 itu keluarkan barang. Jadi kita mengeluarkan barang itu sesuai dari nomor tempatnya atau ID nomornya. Jadi misal A1, A2, A3 kayak gitu. Jadi kita akan menginput itu A1, A2, A3 kayak gitu misalnya. Dan memanggil objek barang lalu memanggil metode keluar dengan parameternya nomor sesuai yang kita inputkan di sini ya. Jadi nomornya sebagai parameter untuk mengeluarkan suatu barang dari gudang itu. Metode keluar juga berada di kelas barang. Nih, metode keluar. Sama di sini juga ada try catch error untuk mengatasi error karena takut ID tidak ditemukan nanti. Jadi misal kita masukkan ID terdeteksi error itu karena ID-nya tidak ditemukan. Lalu jika pengguna memilih menu ketiga yaitu cari barang. Nah, menu cari barang ini di dalamnya akan menampilkan lagi menu cari barangnya berdasarkan nama barang atau nomor tempatnya. Jadi bisa misal di dalam datanya itu udah ada nama barangnya Sunlight dengan nomor tempatnya itu A1. Jadi kita bisa mencarinya, pengguna atau user bisa memilih mau mencari barangnya berdasarkan namanya misalnya Sunlight. Nah, ada kayak gitu di tempat mana A1 misalnya. Ataupun bisa mencari dari nomor tempatnya. Misal kita mau mencari barang, nomor tempatnya yang kita tahu A1 kayak gitu. Bisa dengan menampilkan nomor tempatnya dan juga barangnya. Nah, jika jumlahnya satu, maka akan masukkan nama barang. Jika kita pilih tadi nama barang ya, kita akan program akan minta memasukkan nama barang yang mau kita cari. Misalnya Sunlight tadi kan, akan memanggil objek barang, lalu memanggil metode cari barang dengan parameternya nama. Itu ada di inventaris kalau nggak salah. Nah, ini cari barang dan juga cari nomor, cari no ya, untuk yang nomor. Nah, else if jumlah yang di sini tergantung input user 1 atau 2. Jika jumlahnya itu 2, tadi kan 1 ini, jika 2 akan diminta memasukkan nomor tempatnya, misalnya A1 atau A2 gitu. Dan akan memanggil objek barang lalu memanggil metode cari no dengan parameternya nomor. Nah, namun jika pengguna memasukkan lain dari 1 atau 2, misalnya 3, program akan menampilkan masukkan opsi yang benar, 1 atau 2 kayak gitu. Nah, jika pengguna memilih menu 4, menu 4 di sini yaitu update stock. Nah, jadi misalnya kita sudah punya data dengan jumlah barangnya itu 20, kita mau masukkan data baru nih, jumlahnya misalnya 30 gitu. Nah, jadi kita akan memilih menu 4. Pertama, pada program akan meminta nomor tempatnya, misalnya A1, itu barangnya Sunlight kan. Sudah kita set sebelumnya pas tambah barang itu. Nah, pas tambah barang itu kita set jumlahnya 10. Nah, kita mau mengupdate-nya di sini. Kita akan memasukkan jumlah barang yang baru di sini. Ini akan disimpan dalam var jumlah. Nah,
lalu memanggil var SQL, manggil objek barang, lalu kita manggil metode update stock dengan parameternya nomor dan jumlah. Update stock itu kalau nggak salah di barang. Nah ini update stock. Jadi barang mengupdate barang barunya dari barang lama kayak gitu. Nah, terdapat try and catch juga di sini. Mengatasi error karena ID tidak ditemukan untuk mengupdate stoknya. Jadi, jadi misal ID tidak ditemukan gitu kan ini untuk mengatasi errornya gitu. Nah, lalu menu kelima itu hanya untuk menampilkan manggil objek barang akan menampilkan display. Di sini display itu ada di sini. Display ini. Kalau enggak, bentar. Dia menampilkan display yang ada di sini. Nah, dia akan menampilkan nomor barang sesuai indeksnya yaitu A1, A2 gitu. Terus nama barangnya apa dan stoknya berapa. Jadi nomor barang, barangnya apa, stoknya berapa. Jadi display di sini tadi itu akan menampilkan yang ada di kelas barang yang di sini. Menggunakan override di sini ya. Karena sudah kita buat di inventaris tadi. Nah, displaynya. Kalau nggak ada itu dia bakal menampilkan data masih kosong gitu. Jadi di inventory-nya itu data masih kosong. Tapi kalau udah ada data, dia akan menampilkannya yang di sini. Jadi ada nomor, terus nama barangnya apa, stoknya berapa, kayak gitu. Nah, lalu yang keenam ini untuk keluar. Jadi akan menyelesaikan program gitu. Misal kita pengguna memilih nomor 6, program akan selesai. Jadi jika sebelumnya kita sudah menambahkan data ke dalam database, itu datanya bakal tetap disimpan. Dan jika kita melakukan rerun, nah while di sini akan berfungsi. Dia akan menambahkan ulang data yang dari database tadi. Untuk kita melakukan rerun. Jadi misal sebelumnya kita sudah masukkan data nih kan. Nah, terus kita rerun gitu. Data yang di database itu tidak akan terhapus, tapi nantinya bisa kita panggil lagi dan akan masuk ke dalam area lokal. Mungkin segitu saja penjelasan tentang mainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait main dan proses kerjanya, hasil run juga. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode manajemen inventaris. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pada bagian menu ya. Program kami ini menggunakan menu yang bersifat looping tak terbatas ya, looping hingga muncul statement break di sini. Nah, jadi program di sini kami melakukan looping untuk membuat pengguna dapat memilih menu berulang-ulang. Lalu di sini program kami itu menggunakan RS execute query select from dan menambahkannya ke dalam sini. Jadi konsepnya itu apabila ada data di dalam database, maka program akan mengambilnya dan dimasukkan ke dalam array lokal yang ada pada inventaris ini ya. Nah, lalu di sini terdapat penggunaan try dan catch ya. Try dan catch di sini untuk menangkap error sehingga program dapat tetap berjalan, sehingga looping yang ada di sini itu tidak akan berhenti. Sini akan saya running saja programnya. Pertama kita akan masukkan ukurannya 5. Kita akan memasukkan barang, namanya pena, jumlah 20. Nah, kita akan masukkan lagi barang, buku B1, jumlah 30. Nah, kita akan masukkan lagi barang dengan nama pensil, nomor tempat A2, stok 20. Nah, di sini kita sudah melakukan penambahan barang ya. Lalu apabila setelah kita lihat di sini, nah pada bagian database-nya, barang-barang yang sudah ditambahkan tadi akan tersimpan di dalam database. Jadi di sini kami juga melakukan pengkondisian agar apabila terjadi penambahan kepada barang yang sudah ada, penambahan barang pada nomor tempat yang sudah ada. Contoh di sini saya akan memasukkan clip ya ke dalam A1 dengan jumlah 100 ya. Tempat A1 sudah diisi, silakan gunakan tempat lain. Berarti program akan mencegah terjadinya duplikasi penambahan pada nomor ID yang sudah ada. Lalu di sini kita dapat melakukan menu kedua untuk mengeluarkan barang dari database. Di sini kita akan lakukan untuk mengeluarkan barang pada A1 ya, nomor tempat A1. Nah, dia akan mengeluarkan pena dari A1 dengan jumlah 20. Program ini berarti dia akan menghapus data yang ada dalam database juga.
Namun, apabila kita melakukan penghapusan kepada barang yang tidak ada, maka dia akan menampilkan pesan bahwa tempat A1 sudah kosong atau tempat ID atau nomornya itu sudah kosong. Di sini juga terdapat opsi untuk cari barang. Apabila kita seandainya kita lupa, jadi kita dapat melakukan cari barang kepada, misal kita akan cari pensil. Pensil itu ada pada A2. Lalu kita juga dapat melakukan pencarian barang. Pencarian berdasarkan nomor tempat ya. Kita akan cari berdasarkan B1. Nah, di situ akan menampilkan barang yang ada pada ID nomor B1. Lalu kita juga dapat melakukan perubahan stok berdasarkan nomor tempat. Di sini kita akan coba rubah nomor tempat A2, kita rubah stoknya menjadi 50. Maka di situ akan menampilkan perubahan stok pada nomor A2 dari 20 menjadi 50. Perubahan di sini juga akan langsung terjadi pada database-nya, sehingga database-nya akan terjadi perubahan stok juga. Lalu di sini kami memberikan suatu kondisi khusus apabila perubahan stoknya itu dirubah menjadi 0. Nah, apabila perubahan stoknya dilakukan dengan 0, maka program secara otomatis akan menghapus barang tersebut dari database. Karena barang tersebut sudah tidak memiliki stoknya lagi atau bisa dikatakan tidak ada lagi. Jadi, dia akan langsung menghapus. Program kami juga memberikan suatu kondisi agar jumlah barang yang dimasukkan itu tidak negatif. Sehingga apabila kita memberikan jumlah barangnya itu negatif, program tidak akan mengubah stoknya. Sehingga pada bagian database-nya juga tidak akan terjadi perubahan stok. Lalu di sini ada menu tampilkan barang, hanya untuk menampilkan barang yang ada di dalam array serta database-nya. Di sini ada menu untuk keluar dari program. Nah, setelah program keluar, data yang sudah dimasukkan ke dalam database itu akan tetap tersimpan. Nah, apabila kita menjalankan kembali programnya, di sini program akan memasukkan secara otomatis data yang ada di dalam database kembali ke dalam array yang ada di dalam program Kotlin ini. Sehingga meskipun program sudah dihentikan, datanya tetap tersimpan di dalam database secara permanen. Dan apabila kita jalankan kembali programnya, data yang ada di dalam database itu akan diambil dan dimasukkan ke dalam array lokal yang ada di dalam file Kotlin program ini. Sehingga meskipun kita tidak melakukan penambahan barang di sini ya, kita akan langsung melakukan pengeluaran barang. Nah, pengeluaran barang tetap dapat dilakukan meskipun kita sebelumnya tidak ada proses penambahan barang di sini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila saya mewakili teman-teman saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.